Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis beban kerja dan analisis sumber daya manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Yani Puspita dengan NIM 619, yang kedua ada Sitya Satya dengan NIM 308, yang ketiga ada Trisya Puspita dengan NIM 184, kemudian ada Irma Pratiwi dengan NIM 183, kemudian ada Dinda Aprilia dengan NIM 131, kemudian ada Maya Cindy dengan NIM 531, yang terakhir ada Puspita Dewi dengan NIM 639. Ada 6 materi yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, pengertian analisis beban kerja. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis beban kerja. Yang ketiga, ada metode analisis beban kerja. Kemudian yang keempat, ada tujuan dan cara perhitungan analisis beban kerja. Yang kelima, ada pendekatan dan manfaat analisis beban kerja. Dan yang terakhir, menjelaskan analisis sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis beban kerja. Analisis beban kerja merupakan proses menghitung beban kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pada suatu posisi sehingga dapat menemukan jumlah jam kerja serta jumlah orang yang dibutuhkan secara optimal. Selain itu, tujuan dari melakukan analisis beban kerja ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab yang sebaiknya diberikan kepada seorang karyawan, agar karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Sisya Satya Saraswati Parasrinka, NPM 308 akan melanjutkan presentasi dari Yani Puspita. Apa sajakah jenis-jenis beban kerja? Adapun 2 jenis beban kerja, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Beban kerja ditimbulkan dari aktivitas mental antara lain disebabkan oleh: yang pertama, keharusan tetap dalam kewaspadaan tinggi dalam waktu yang lama. 2. Kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab yang besar. 3. Menurunnya konsentrasi akibat aktivitas yang monoton. Dan yang terakhir, kurangnya kontak dengan orang lain, terutama tempat kerja yang terisolasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk menganalisis beban kerja ada 4 cara, yaitu yang pertama, metode daftar pertanyaan. Merupakan salah satu cara yang terbilang mudah karena cukup menyusun beberapa pertanyaan yang mendalam dan terbuka, di mana berisi tentang penjabaran tugas dari setiap individu yang terkait di dalam perusahaan. Dengan cara ini, setiap perubahan yang terjadi akan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, mengetahui yang menjadi sasaran dari perusahaan, serta hasil kerja setiap jabatan akan terlihat jelas. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini menjadi salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada karyawan yang dituju. Wawancara sendiri dapat dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, wawancara individual. Mengajukan pertanyaan dengan orang tertentu dan bersifat lebih personal, karena dalam momen ini terkadang ada orang yang dapat bercerita secara mendalam. Selanjutnya yaitu wawancara kelompok, berguna bagi sebagian orang yang mengerjakan jenis pekerjaan yang sama serta melakukan wawancara dengan supervisor atau atasan yang memiliki wewenang terhadap pekerjaan yang dimaksud. Yang ketiga, metode kuesioner. Metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang diberikan. Sekilas, ini mirip dengan teknik wawancara yang pertama kali dibahas. Namun, kelebihannya sendiri adalah bagaimana sejumlah informasi akan terkumpul dalam waktu yang singkat, biaya yang relatif hemat, dan hasil yang akurat. Akan tetapi, ada kekurangannya dari wawancara. Jenis ini adalah hasil yang memungkinkan bias dan subjektif, karena kemungkinan karyawan yang mengisi kuesioner ini memiliki pandangan pribadi terhadap suatu pertanyaan. Yang keempat, yaitu metode observasi. Teknik terakhir yang dapat dipraktekkan untuk menganalisis beban kerja adalah dengan menggunakan observasi, mengamati, mencatat setiap tugas yang diberikan, kelemahan, keterampilan yang dimiliki, serta solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan tantangan tersebut. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Irma Pratiwi, NPM 183. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan analisis beban kerja dan cara perhitungan analisis beban kerja. Tujuan analisis beban kerja ialah untuk memilih jumlah
karyawan yang diperlakukan untuk menanggulangi suatu pekerjaan dan memilih jumlah karyawan dalam beban kerja yang bisa diluapkan kepada seseorang karyawan. Cara perhitungan beban kerja: yang pertama, per hari 1 hari kali 5 jam sama dengan 300 menit. Yang kedua, per minggu 5 hari kali 5 jam sama dengan 25 jam sama dengan 1500 menit. Per bulan 20 hari kali 5 jam sama dengan 100. Per bulan 20 hari kali 5 jam sama dengan 100 jam sama dengan 6000 menit. Per tahun 240 hari kali 5 jam sama dengan 1200 jam sama dengan 72.000 menit. Selanjutnya, saya Nikadet Indah Aprilia, MPM 19321211131. Saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai pendekatan dan manfaat analisis beban kerja. Pendekatan analisis beban kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan organisasi, pendekatan analisis jabatan, dan pendekatan administratif. Pendekatan organisasi. Organisasi adalah medium dan sistem yang memetakan bagaimana caranya berbagai jabatan di dalam perusahaan dapat bekerja sama. Yang kedua, pendekatan analisis jabatan. Berbeda dengan pendekatan organisasi yang dibagi-bagi kepada tiap divisi. Pendekatan analisis jabatan menggunakan beberapa landasan untuk bisa menetapkan berbagai hal. Yang terakhir, pendekatan administratif. Pendekatan terakhir namun bukan yang paling akhir adalah pendekatan administratif. Dengan pendekatan administratif, organisasi bisa mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan dan sistem administrasi pegawai. Perkenalkan, nama saya Maya Sindulandari, NPM 531 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu manfaat analisis beban kerja. Yang pertama, ada menjadi tolak ukur untuk menentukan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, menyempurnakan tugas seseorang, apakah perlu dilakukan pengurangan beban kerja, penambahan, atau sudah mencapai pada rentan kerja yang standar. Yang ketiga, ada menyempurnakan struktur organisasi, seperti perlukah kita memisahkan jabatan, menggabungkan, atau menciptakan suatu jabatan baru. Yang keempat, melakukan penyempurnaan standar operating produk atau SOP yang terkait dengan tugas, aktivitas, pekerjaan, jabatan, maupun penyempurnaan struktur organisasi. Yang kelima, ada menjadi indikator untuk menentukan suatu standar waktu tugas dari setiap tugas yang diberikan, serta aktivitas terkait dalam perusahaan itu sendiri. Yang keenam, yang terakhir, ada mengukur kebutuhan setiap karyawan termasuk dalam hal pengembangan diri. Hal ini sendiri dapat dihitung melalui lama waktu kerja atau di mana dapat menjadi keuntungan bagi suatu perusahaan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa itu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang antara lain: pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendala perusahaan yang mempengaruhi pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung akan tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Kedua, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Persediaan karyawan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Kesimpulannya adalah analisis beban kerja merupakan proses menghitung beban kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pada satu posisi sehingga menemukan jumlah jam kerja serta jumlah orang yang dibutuhkan yang optimal. Adapun dua jenis beban kerja, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental.
Kebutuhan demand adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, perlu menghitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.